Center of Economic and Law Studies, CELIOS, menyerukan pemerintah untuk memberlakukan moratorium izin lahan sawit dan tambang di Sumatera, khususnya di wilayah yang rawan longsor dan banjir. Laporan, Dampak Kerugian Ekonomi Bencana Banjir Sumatera, yang dirilis CELIOS pada 1 Desember 2025 mengungkapkan penurunan tajam proporsi hutan Indonesia dibandingkan luas daratan. Indikator Forest Trend terhadap PDB turun dari 0,81% pada tahun 2000 menjadi hanya 0,42% pada 2021, menandakan kontribusi ekonomi hutan berkurang drastis akibat konversi lahan yang masif. Konversi tersebut meningkatkan risiko hilangnya fungsi ekologis penting, seperti penyerapan karbon dan keanekaragaman hayati. CELIOS menghitung kerugian material akibat banjir dan longsor di Sumatera meliputi kerusakan rumah rata-rata 30 juta rupiah per unit, kerusakan jembatan dengan biaya rekonstruksi sekitar 1 miliar rupiah per jembatan, kehilangan pendapatan keluarga, pendapatan harian provinsi 20 hari kerja, kerusakan sawah dengan potensi kehilangan Rp6.500 per kilogram gabah, asumsi hasil 7 ton H, serta perbaikan jalan rata-rata Rp100 juta per 1000 meter. Direktur CELIOS, Bima Yudhistira Adhinegara, menyatakan total kerugian materi mencapai Rp2,2 triliun dari 3 sektor di 3 provinsi terdampak paling luas. Bencana memutus jalur distribusi, melemahkan perdagangan, dan menurunkan konsumsi masyarakat karena hilangnya pendapatan. Dari perspektif makroekonomi, dampak tersebut tidak terbatas pada wilayah terdampak saja, melainkan menurunkan produk domestik bruto nasional sebesar Rp68,67 triliun atau 0,29%. Kerugian nasional ini jauh melampaui penerimaan penjualan hasil tambang, PHT, yang tercatat Rp16,6 triliun hingga Oktober 2025. Secara regional, ekonomi Aceh diperkirakan terkontraksi 0,88% atau sekitar Rp2,04 triliun, lebih besar daripada penerimaan PNBP Tambang Aceh sebesar Rp929 miliar hingga 31 Agustus 2025. Sumbangan DBH Perkebunan Sawit Aceh sebesar Rp12 miliar dan DBH Minerba Rp56,3 miliar juga sangat kecil bila dibandingkan kerugian banjir yang menembus Rp2,04 triliun. CELIOS menekankan bahwa pasca banjir Sumatera, pemerintah harus mengambil langkah nyata, moratorium izin tambang baru termasuk perluasan, evaluasi total izin yang ada, serta memastikan perusahaan melaksanakan kewajiban reklamasi agar bencana tidak terulang. Rekomendasi serupa diberikan untuk sektor sawit. Moratorium izin perkebunan sawit dipandang sebagai solusi jangka panjang. Studi CELIOS bersama Koalisi Moratorium Sawit 2024 menunjukkan bahwa implementasi moratorium dan program replanting dapat menciptakan kontribusi ekonomi hingga tahun 2045 serta menyerap 761.000 tenaga kerja, jauh lebih signifikan dibanding membuka lahan baru yang justru memicu deforestasi. Bima menutup dengan menegaskan bahwa angka tersebut menunjukkan manfaat ekonomi dan lingkungan yang jauh lebih besar daripada kerugian jangka pendek, menjadikan moratorium lahan sebagai langkah strategis bagi keberlanjutan Sumatera. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.